Dan harapan saya, otsus periode kedua yang hari ini telah dilaksanakan akan sukses dan akan berhasil kalau forum khusus anak-anak muda khusus berperan aktif dalam melakukan pengawalan. Hadir di sini hari ini sangat baik dan kita kurang berterima kasih ya karena kakak sendiri sudah datang dari jauh-jauh sama kita ya. Kita dengar apa pesan dari kakak, kita mengerti. Kalau tidak mengerti mungkin nanti bisa pakai WA lagi, tapi jangan kita sampaikan kita pesan ke orang lain salah lagi. Ini kita dari misi itu ya, itu pesan paling penting ya. Baik kakak, mungkin itu dari saya, tidak buang-buang waktu. Silakan untuk harus mungkin kita tambah sedikit. Saya perkenalkan dulu, ini saya dosen. Ya. Waktu itu saya ke dosen tahun 2012. Jadi beliau ini waktu itu masih dosen biasa. Setelah saya keluar, sudah Bapak naik sebagai STH. Setelah itu, saya sudah di sini beliau maju lagi sebagai dapat. Nah, tadi kebetulan beliau datang di sini, kita tidak masuk sudah. Bisa yang penting ngomong itu bagaimana. Jadi saya pakai konten masuk program semua sudah ada di sini. Jadi kakak izin yang pertama itu kita di sini karena kita punya forum. Jadi forum itu namanya forum anak-anak asli suku Penjelatus ini. Jadi kita sudah jalan sekitar menjadi banyak hal yang kita sudah mulai kerja di sini. Pertama kita masuk dalam kegiatan sosial, kemudian kita bantu orang apa rencana di mana kita aksi-aksi bersih apa di lingkungan. Kita kegiatan-kegiatan di yang menyangkut otsus. Kemudian dalam otsus apa kita kawal semua masing-masing OPD. Terakhir juga kita kawal yang manusia juga. Jadi kemarin puji Tuhan kita dapat suku kemarin kita dapat 60% pada 1 bulan kemarin itu hasil kerja dari kami, sehingga banyak kali kita sudah lakukan, tetapi ya di balik itu juga masih ada kekurangan yang perlu untuk benahi. Oleh sebab itu saya hadirkan teman-teman semua untuk nanti kita diskusi bersama. Nanti setelah kita sampaikan sesuatu kepada teman-teman juga mereka bisa beberapa hal yang mereka pertimbangkan, terutama di bidang muda. Yang pertama, yang kedua, yang ada di sini juga bukan kita dari forum saja, dari kami juga ada, dia juga hadir. Nah, dia juga nanti disampaikan dengan program kita perjuangan atau bagaimana caranya kita harus kerjasama lah, supaya bagaimana pemuda ini harus ada. Maka jujur saja kalau kita di forum banyak pemuda yang punya semangat, punya semangat, tapi tidak ada pengembangan, sehingga bakat-bakat itu tidak pintar. Terutama itu kita punya teman-teman dari sejarah itu, mereka punya bakat itu boleh banyak, tapi karena tidak ditingkatkannya sudah terpendam di situ. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya ini bukan orang politikus lagi, saya ini orang akademis. Jadi ya orang-orang tahu kita dulu sebarang saja, tidak formal. Saya orang tidak formal. Di mana saja namanya ketemu dengan mahasiswa, jadi di mana saja bisa. Saya tidak terlalu formal seperti yang anggota DPR yang lain. Yang formal, ketemu harus protokoler. Tidak saya. Nah saya karena begini,
saya ini ketua tim penyusun undang-undang otsus di dua. Itu di level kabupaten atau level provinsi di pusat. Artinya bahwa satu-satunya anak Papua yang jadi ketua tim saya. Jadi yang saya akan bicara ini adalah bagian yang proses sampai dengan jalan dan apa yang saya bicara tidak keluar ataupun dari perintah undang-undang. Nanti saya bicara kamu cek di undang-undang, pasti kamu bilang begitu. Saya tidak tipu dan tidak akan bohong dengan apa yang saya bicara. Tapi khususnya kaitan dengan apa yang teman-teman harus lakukan di daerah. Nah, kenapa sampai periode pertama itu kita bilang gagal? Ambil demo di mana? Kita harus akui. Undang-undang otsus tahun 2 periode pertama itu kita bilang gagal itu iya. Tidak bisa kita bilang tidak. Gagal ya. Kenapa gagal? Yang pertama, indikator yang pertama, tidak ada peraturan pelaksana daripada undang-undang itu. Sejak 20 tahun tidak ada satupun peraturan pelaksana. Yang pertama. Yang kedua, kita masih sebagai provinsi yang paling termiskin dan beberapa bagian lagi indikator dengan otsus itu ada. Nah, di saat berubah undang-undang ini memang demonstrasi menolak. Kita akui bahwa politik Papua itu banyak faktor dan tidak bisa kita bilang bahwa itu segelintir, itu sekelompok, tidak bisa karena dinamika politik Papua itu berkembang begitu cepat karena situasi dan kondisi Papua. Situasi kondisi Papua apa yang terjadi? Otsus periode pertama dia tidak mampu memproteksi hak-hak dasar orang Papua. Hak di bidang apa? Misalnya saja contoh di bidang tenaga kerja. Contoh tenaga kerja. Kita bilang 80-20%. Faktanya tidak sampai bahkan di beberapa kabupaten kota itu justru terbalik. Manokwari saja itu 20-80 terbalik. Itu juga. Nah, itu artinya bahwa dia tidak mampu memproteksi. Itu yang pertama. Yang kedua di bidang politik, saya tadi bilang di sana di Merauke dari sekian kursi itu hanya 3 orang saja orang asli Papua. Di Kota Sorong dari 30 kursi hanya 5 orang saja orang asli Papua. Di Provinsi Papua Barat pun sama, di Purnama pun sama, dan mungkin satu-satu itu pasti. Kenapa? Karena undang-undang ini tidak memproteksi hak politik, hak ekonomi, hak sosial. Dia tidak mau memproteksi. Karena apa? Proses sejarah terbentuk otsus jilid pertama, saya itu masih mahasiswa. Pada tahun itu, tahun 99-98 itu situasi yang darurat, emergensi dan terpaksa. Jadi antara kelompok yang merdeka eksis, kelompok yang mendukung eksis, akhirnya solusinya orang tarik jalan tengah saja. Jadi orang tidak pikir panjang lebar soalnya. Tapi sekarang, apakah sekarang kita harus mengikuti rezim yang 20 tahun lalu? Tidak bisa. Perubahan undang-undang ini juga harus mengikuti dinamika hari ini. Apa keuntungan undang-undang hari ini? Walaupun kita akui bahwa masih ada kekurangan, tetapi ada beberapa keuntungan. Keuntungan yang saya ingin bagi untuk teman-teman forum di malam hari ini. Keuntungan yang pertama di bidang politik. Ya. Di bidang politik ada DPR provinsi yang diangkat, juga ada DPR kabupatennya juga diangkat. Jadi forum ini dia punya peran besar. Bagaimana siapa yang harus diangkat menjadi anggota DPR kabupaten itu nih. Selain dipilih melalui partai politik, juga ada yang ini yang harus menjadi bahan
diskusi daripada teman-teman forum. Kira-kira siapa yang nanti representatif pengangkatan? Karena undang-undang hanya menyebutkan DPR yang dipilih dan yang diangkat. Itu harus orang ahli Papua. Lebih khusus lagi, itu kita harus clear di situ. Nah, jadi jangan sampai masalah pengangkatan ini kita bakal lain lagi gara-gara pengangkatan ini. Makanya saya bilang ini barang ini depan mata, tapi gampang-gampang susah juga. Yang kedua, ini soal pengangkatan kabupaten. 2024 harus sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kaitan dengan DPH Migas. DPH Migas. Saya ini penyusun, undang-undang dan menentukan pasal. Di tahun atau 20 tahun yang lalu, itu persentasenya 70-30. Kenapa sampai sulit dilaksanakan tahap pertama? Karena tidak ada penjabaran yang jelas tentang hak-hak tidak ada. Jadi distribusinya berapa di kabupaten kota semua yang ada di Papua Barat, distribusinya sama. Didistribusikan Manokwari berapa, Bintuni berapa, Papua berapa, Taimana berapa, semua dapat semua karena DPH Migas ini persentase yang termasuk daerah penghasil 40% dengan daerah lain. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat 7 suku itu hanya mendapatkan mereka bilang dari biaya kompensasi. Dan yang kedua, saya sudah teliti masyarakat adat lebih condong mendapatkan informasi tentang ini CSR, ini bantuan perusahaan. Jadi informasi yang datang ke kita itu bahwa ini adalah bantuan perusahaan. Jadi kita tidak tahu tentang sumber uang. Nah, disitulah kemudian karena saya lagi masih jadi dosen di STH, saya juga mengawasi dampingi DPR provinsi dan MRP untuk tim ahli. Jadi saya ikuti betul-betul bagaimana perjuangan 7 suku ini dalam memperoleh dia punya hak. Saya ikuti betul. Bahkan sampai dengan menghadirkan BP Migas, semua hadir pun sampai dengan saat yang kita bicara ini, barang ini kemudian hampir hilang dan hilang semua. Karena regulasinya sendiri tidak jelas ada di mana, sampai dengan pelaksananya tidak di mana. Nah, maka begitu saya itu jadi ketua tim penyusun undang-undang ini. Saya ketua tim, saya punya anggota itu Menteri Hukum dan HAM, ya. Anggota lagi ada menteri-menteri terkait. Jadi salah satu saya bersyukur ya, saya masuk DPD tapi saya diperhitungkan. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua tim orang undang-undang. Akhirnya pikiran yang tadinya sudah banyak kajian, saya penelitian ini menjadi referensi untuk mendorong dan itu disetujui. Nah, di dalam pasal 35 itu dilihat di undang-undang pasal 35 undang-undang nomor 2 jelas-jelas langsung disebutkan di situ. Saya langsung tentukan. Jadi sebelumnya itu mereka tidak masukkan masyarakat adat, mereka masukkan pendidikan kesehatan. Kemudian saya keberatan, saya bilang ini yang punya ini kan masyarakat adat. Kalau kita bicara soal kesehatan itu kan umum, publik, dan tidak mungkin 7 suku saja yang berobat, paling semua ini akan dinikmati. Nah, kita bicara soal hak. Nah, maka mau tidak mau kita sebutkan di situ persentase 10% dana bagi hasil migas untuk pemberdayaan masyarakat adat. Ini tadi saya bilang di pertemuan di Kalimantan, ini 10%, ya, ini 10%. Dana yang tidak kecil, Freeport 1%, kita 10%. 10% bagi hasil migas. Nah, kenapa tadi saya ngotot? Masalahnya begini, barang ini sudah ada.
bukan seperti dulu yang kita tidak tahu barang. Dulu barang ada tapi itu PAD masuk di PAD pendapatan meski daerah. Sekarang ini kan bukan PAD, ini kan dipisahkan. Yang kaitan dengan pemberdayaan masyarakat Pulau Pasir tidak termasuk dalam PAD. PAD itu masih dia punya itu beda lah sendiri. Nah, jadi dari 10% ini saya hitung tadi saya punya tadi itu dari sumber dari Kementerian Keuangan. Ini kan 2 semester. Semester pertama ini kan sekitar 50 miliar. Ini kan sudah ditransfer dari pusat ke daerah, ke provinsi, sampai bulan September. Nanti Agustus sampai Desember ditransfer lagi semester kedua 50 lagi, berarti sekitar 100 sekian miliar. Nah, jadi ini saya mau bilang pemuda, ini tantangan kita, ini barang kita itu. Iya toh? Ini tugas kita sekarang, kita tahu bagaimana barang ini dia harus terdistribusi. Saya yang buat undang-undang, saya turun ke Starbucks, kamu semua di sini. Mari kita bawa barang ini. Ya, kalau sampai saat ini masih kecil kan, tapi di September sana lagi kan. Terus, bagaimana cara distribusi uang itu ke kita? Bagaimana tata kelolanya? Bagaimana penggunaannya? Bagaimana dan lain sebagainya? Masalahnya kalau hari ini kita bicara dengan pemerintah provinsi dan didistribusikan ke daerah, bagaimana cara distribusinya? Bagaimana cara penggunaannya? Bagaimana cara pembagiannya? Apakah dalam bentuk cash atau bentuk program? Yang bicara ini yang harus memperjuangkan dengan LMA harus duduk bicara. Sebelum harus duduk bicara di sekarang, rumuskan dan kita negosiasi. Jangan kita biarkan barang ini dia berlalu begitu saja. Coba kalau 130-an miliar utang, coba. Ini kan dia tergantung hasil. Kalau hasil begitu meningkat, dia kan bertambah. Nah, kan begitu. Nah, itu yang berkaitan. Makanya saya bilang, kalau saya punya ikan sekarang, sumber itu bagus. Sekarang mereka sudah nulis. Berarti mereka mengakomodir pikiran-pikiran mereka, keputusan mereka. Ketika nanti DBH migas ini turun di mereka tahu bagaimana mereka menggunakan. Dan kita harus dorong dalam suku ini lagi, harus laksanakan itu lagi. Itu tugas mudah untuk kita dorong sama-sama, harus laksanakan itu. Harus, tidak bisa tidak. Ini mas sebagai fasilitator. Karena begini, aku seperti begini, saya jadi Freeport. Ketika nanti turun ke tujuh suku di Freeport, orang mati di sana. Kamu dulu mati di Freeport, masalah. Dan saya khawatir kalau kita di daerah, kita di tujuh suku ini tidak kelola dengan baik, tidak bicarakan dengan baik, mereka uang ini kan hadir selain sebagai berkah, juga sebagai kejahatan untuk kita. Maka saya harap teman-teman pemuda mulai sekarang, kalau saya akan kembali ke karena juga mau saya itu tema-tema sudah harus kembangkan ini menjadi diskusi yang formal untuk kembangkan. Kita minta pemerintah jelaskan skemanya bagaimana. Kita harus advokasi terus, kita harus terus, kita harus bicara, jangan biarkan. Jangan kita biarkan. Saya sudah punya komitmen untuk LMA, punya komitmen bahwa saya akan selalu bersama-sama dengan tujuh suku, memastikan kalau dan DBH migas ini digunakan dan dimanfaatkan dan terrealisasi. Tetapi komitmen ini akan terwujud, tapi kembali ke tujuh suku ini. Bagaimana? Nah, teman-teman karena pemuda, tokoh intelektual, saya harap ya kalau orang tua kan bilang, sudah uang datang saya situ ke saya, itu pikiran kita. Iya toh? Kalau saya berpikir begini, saya berpikiran ya, sumber gas ini bukan abadi, akan habis.
Dan hari ini kita ini bukan satu-satunya penikmat, tapi kita punya generasi anak cucu yang akan datang. Mereka itu akan menyaksikan tentang pernah tujuh suku punya gas, dan mereka tidak menjadi penikmat. Mereka akan saksikan, oh pernah sejarah pernah bahwa kita ini adalah memiliki gas, tapi mereka tidak menikmati. Kalau menurut saya, kita juga harus punya investasi jangka panjang untuk generasi yang akan datang. Tidak bisa tidak. Ya minimal itu punya dana simpanan masyarakat adat yang di saving. Misalnya ya, dari 100 miliar setiap tahun kita misalnya kasih masuk 1 miliar atau 25 miliar atau 10 miliar. Atau kita juga beli saham BP, kita juga turut pilih juga tentang investasi ini. Kita boleh berhak ya, dalam berbisnis. Kita juga boleh berhak berinvestasi, membeli saham untuk usaha. Kalau kita pemegang saham mayoritas di BP, kita menentukan siapa presidennya, siapa direkturnya, siapa ini. Sekarang kita tidak pemegang saham. Dan ini, makanya saya dorong di murid, dia punya tema itu. Pertimbangan dia harus, kita punya konsep masyarakat sekarang ini, masyarakat industri. Kita sudah harus semua berpikir, harus jadi pengusaha industri, harus pengusaha industri. Karena konteksnya ada di sini. Kalau dibiar pasti masyarakatnya layak karena orang lain. Di konteksnya beda-beda. Maka di sini harus kita wawasannya tentang industri. Bagaimana kita bisa menjadi juga pendidikan. Saya mau bilang kita ini biar mandi di atas minyak, tidur di atas emas. Tapi bicara soal SDM, kita masih jauh dari itu. Maka bayangkan, kalau kuliah ini saja, iya tuh, kuliah ini saja, susah. Bagi bisa alami bagaimana kuliah susah itu. Syukur-syukur yang orang tua punya keberanian. Ya, kalau tidak, makanya saya di Sumur itu saya bawa 10 anak-anak, kalau ke SMA ini saya dibawa orang kemarin kasih beasiswa untuk anak kuliah saya mulai dari 10 orang. Kenapa? Tidak akan satu orang yang akan mengubah nasib kita. Kalau bukan kita sendiri berubah kita nasib. Jadi saya pegang kata-kata ini, makanya ya sepanjang kita diberikan kesempatan ini menjadi berkat ini, kita juga cari orang lain juga untuk berusaha. Sekarang hitung saja di Pemda Kabupaten ini berapa orang semua, berapa orang coba kamu hitung saja di sini berapa anggota DPR, berapa orang sumur kamu yang kerja di TV sebagai pemimpin di sana, manajernya berapa ini ada ya kan? Kalau kita punya potensi keuangan yang cukup, tapi kemudian hanya habis di konsumtif, hanya untuk makan, minum, beli mobil, beli motor, beli ini. Saya kasih tahu, secara materi kita punya, tapi secara SDM kita tidak punya. Maka jangan berkunjung. Suatu saat kita akan menyaksikan bahwa kenikmatan ini cuma sementara saja. Nah, jadi itu dari sisi migas, ya. Nah, tadi saya sudah bilang bahwa mari saya ke Sumuri besok balik ke Manokwari, saya sudah menjadi DPR provinsi, gubernur, kita bicara. Apa yang realisasi? Kenapa realisasi? Ini kan tahun anggaran ini kan dia berjalan terus, tidak ada menunggu kita. Dan mereka tidak akan berbicara kalau tidak kita ada saham. Ini biasa kita kan begitu dulu. Tidak bicara jadi diam saja. Nah kemarin pendidikan, dari 10% untuk bagi hasil, ya, ada 30% untuk pendidikan.
Jadi kalau saya pendidikan jadi mahal dalam migas difungsikan dan diutamakan untuk putra putri. Kalau mau ambil SKPD, ini kalau dipakai yang tadi itu yang berat. Kalau saya mau uang kecil bayar di SKPD kan. Oh, saya langsung bayar sana. Saya punya anak kan, saya pulang SKPD ini uang ada. Mungkin 16 lagi itu dan sekolah. Itu kalau namanya tindakan nyata, tegas, cepat. Pergi ke Amerika kan bayar uang ada. Cepat. Jadi ini yang saya bilang pemimpin kita ini pemimpin yang menghitung bagian dan persentasenya juga. Iya toh. Jadi sangat sulit sekali kita mengejar kita punya percepatan pembangunan manusia ini karena orientasinya adalah industri pengadaan barang jasa 10% ini. Ini yang buat sampai tidak bisa bergerak. Makanya saya bilang 30% ini kamu harus komitmen. Kamu yang pendidik, pemuda-pemudi harus komitmen 30% karena bagi hasil nikah super pendidikan kita minta ini bisa minimal putra anak SMA yang tamat ini dokter berapa? MUI, UGM, mana kita? Kami punya uang ada di kami sok sekian dokter anak putra putri Yusuf bayar kita punya uang. Itu cara yang paling cepat dalam pendidikan. Lepas tadi katanya tadi kesehatan, mari saya minum. 10% untuk vaksinasi bebas. Itu yang kedua. Kalau yang kaitan dengan yang berikut yang ketiga ini dana otsus. Dana otsus yang 20 tahun yang lalu itu provinsi yang bagi. Provinsi bagi sesuai dengan kebijakan gubernur. Ya kalau gubernur dia menang di itu dia pasti akan dapat persen. Kemarin kita sudah rubah. Karena saya ketua tim penyusun undang-undang ini kita rubah. Rubahnya apa? Transfer pusat itu ke provinsi dan juga langsung ke kabupaten dan kota. Jadi tidak lagi di provinsi langsung. Jadi kalau Bintuni ini bilang tidak ada uang, itu tidak betul. Dan uang sudah masuk, sudah transfer, periode pertama sudah masuk. Jadi tidak ada alasan itu. Saya bilang memang kamu ini barang ini kita harus bicara. Dulu kalau bilang mungkin provinsi, tak mungkin. Sekarang tidak kita tahan. Karena sudah ada di kabupaten kota dan di provinsi langsung di transfer langsung di baru. Nah, kelemahan kita, ya ini saya bilang kelemahan. Hampir di daerah, semua daerah di Papua Barat itu tidak punya PAD. Semua ketergantungan dengan transfer khusus. Akibatnya apa? Dan otsus itu digunakan sebagai sumber pendapatan. Dijadikan satu pendapatan dan kemudian ada program. Jadi dan otsus itu seharusnya dia mengafirmasi orang bangsa. Yang mengafirmasi artinya begitu. Anak-anak Papua yang kita sekolah, maka dana ini mengafirmasi membantu untuk sekolah. Makanya kan kalau itu saya beberapa kali saya pendidikan. Yang kita buat dalam undang-undang otsus itu mulai dari sepatu sampai dengan baju, sampai dengan buku, sampai dengan makan. Makanya saya ribut terus sampai dan saat ini DPR baru tetapkan tadi. Kasus baru tadi disahkan. Kalau tidak bisa tegas 3 orang barang tidak akan jadinya. Karena keras, saya bilang saya keras akhirnya. Saya don't telepon Pak sudah berdoa. Undang-undang ini bermanfaat bagi orang Papua. Tapi kemudian tuh sendiri di daerah tidak bisa melakukan itu.
maka percuma juga. Terus salahkan pemerintah pusat terus, padahal tidak juga. Dia sudah kasih barang ada di kita orang utama, tapi itu sendirian tidak melakukan itu. Nah ini yang teman-teman juga kawal. Yang pertama, dana otsus ini dia adalah dana yang afirmasi, pendidikan 30%, kesehatan 15%, ekonomi kerakyatan, dan pemberdayaan masyarakat adat. 4 aspek utama ini. 4 aspek utama. Maka teman-teman juga kita juga bisa minta BPK, bisa minta DIPA, itu keterbukaan informasi. Jadi kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang kita tentang perencanaan penggunaan dana otsus untuk apa. Karena berdasarkan beberapa catatan kita kadang-kadang digunakan juga untuk bantuan-bantuan yang juga punya peruntukan. Itu. Jadi bagian ini ya harap teman-teman punya kewajiban juga untuk mengawal proses ini. Jadi kepala daerah ini dana otsus untuk orang asli Papua. Kalau ada di Kabupaten Bintang, berarti untuk suku yang ada di Bintang. Kalau dia ada di Kabupaten Biak, berarti dia untuk orang Biak yang ada di Sansa. Kalau dia ada di Serui, untuk orang Papua yang ada di Serui. Kan begitu, kita punya pikiran sederhana kan begitu. Nah, jadi sekarang ini kalau besok DPR pengangkatan ada 2024, maka dia punya tugas itu. Dia mewakili kita untuk memastikan bahwa perencanaan, penggunaan, dan otonomi khusus sesuai dengan peruntukan. Tapi jangan sampai kursi pengangkatan ini, orang-orang duduk di pengangkatan ini tidak mengerti lagi dengan itu tugas lagi. Iya toh? Banyak orang yang tadinya mungkin dia tunjukkan itu dulu kita duduk itu tidak dapat dana ini, dia. Padahal kita itu dari kursi otsus harusnya punya konsep itu otsus. Harusnya kita bagaimana supaya barang ini dia realisasi, implementasi dengan baik. Nah, itu untuk dana. Nah, dana otsus ini sangat simpel, ada 1%, 1,5% Jakarta dalam bentuk program, dalam bentuk program. Nah, kamu ini bisa, ya, pemuda. Kalau saya saran ya, pemuda ini bikin badan hukum. Jadi jangan sebagai forum saja, tapi bikin akta notaris oleh badan hukum resmi, karena ada 1,5% program otsus di Kementerian Pusat yang mana diusulkan dari daerah datang dalam bentuk program, bukan dalam bentuk uang. Bagaimana caranya? Kamu punya program, kasih masuk ke Pemda untuk mengusulkan dengan hal programnya. Program ada spesifik grant, ada program. Yang spesifik 1% untuk seluruh kita, yang sifat program itu diusulkan ke daerah. Diusulkan kembali. Misalnya pemuda mau bikin pengusulan untuk orang olahraga untuk pemuda, ya itu karena olahraga atau ini, ya itu yang diusulkan. Nanti mereka siapkan patung di Jakarta. Saya akan pantauan bisa doang. Nah itu, jadi ini dia punya skemanya seperti itu. Saya tidak mau urusan dengan uang. Kalau saya sudah komitmen untuk tidak berurusan dengan uang. Tapi saya berurusan dengan kerja saja, guru saja, bantu saja, bikin saja. Saya tidak berurusan dengan uang. Karena uang itu jadi berkat juga tak bisa jadi masalah juga. Itu cukup bantu. Itu kaitan dengan jadi kalau bilang kita partai lokal, tidak ada partai lokal karena sudah ada kursi pengangkatan. Kalau di Aceh belum tidak angkat, orang punya partai lokal. Kalau kita di sini pengangkatan. Bedanya otsus di Aceh dengan otsus di Papua. Jangan Papua masa Aceh bisa partai lokal?
artinya partai lokal, tapi kita pengangkatan, gitu. Pengangkatan DPR provinsi ada 11 kursi, Bintuni 5 kursi. Sekarang tinggal bagaimana kita menggunakan peluang-peluang yang ada ini untuk menunjukkan kita punya. Saya pikir itu mungkin garis besar daripada pikiran, tapi juga apa yang memang ada dalam undang-undang yang saya sampaikan ya, menurut pengetahuan dan pemahaman saya, dan tidak keluar sedikit pun dari undang-undang. Nah, saya saran sekali lagi teman-teman forum ini berbentuk badan hukum ya resmi, karena apa artinya kamu berbicara memberikan masukan dari sisi legal formal tidak memiliki kapasitas, tidak punya kapasitas, apalagi kalau kamu memohonkan sesuatu kepada pemerintah, pasti mereka meminta dokumen pendukung, dokumen hukum ya, otomatis antar notaris ya, badan dari hukum dan HAM, dari Kespa, karena ini peluang, dan sekarang pemuda kamu kita mau bikin kafe uangnya ada, iya dong, orang ini kan sih saya bilang di Pola Merah ini terlalu apa, kalau tidak barang-barang ini. Tapi kalau pemuda kamu desa, kamu bergerak, kamu yang sekolah-sekolah di luar pengalaman, mari kita turun barang ini. Jangan kasih kesempatan bagi orang-orang yang jahat untuk mengacau balaukan keuangan daerah. Ya toh, dan bagus kita bicara kita ini Pak. Saya pikir itu presentasi atau diskusi menurut saya. Kataku yang saya katakan Dr. sebagai salah satu dari Papua Barat yang mewakili kita, Papua Barat duduk di DPD pusat. Dan saya juga mungkin kakak ini baru bukan kenal, tapi saya juga pernah jadi di KPU dan juga punya pimpinan beliau ini sangat luar biasa. Persoalan di KPU itu beliau yang selalu turun menyelesaikan persoalan, dan memang sangat luar biasa, dan Tuhan itu baik, dan beliau bisa duduk mewakili kita masyarakat yang ada di Papua Barat ini jadi salah satu pimpinan. Dan mari kita tepuk tangan dulu, karena kita dipilih salah satu pada pemilihan itu kami peroleh suara terbanyak juga untuk beliau, dan kami ucapkan banyak terima kasih. Beliau datang salah satu kita di Bintuni, dan mungkin ke depan kita jangan beliau jadi wakil, tapi mungkin jadi pimpinan lah begitu untuk maju kita di daerah. Saya juga di sini menyampaikan beberapa hal. Di sini saya bicara bersama Ketua KNP, dan KNP ini bicara masalah pemuda Indonesia. Saya tidak pernah itu, dan pemuda Indonesia itu saya tidak bicara untuk mohon maaf, bukan kita khusus untuk suku saja, tetapi mewakili pemuda Indonesia itu kita punya saudara-saudara 7 suku, bahkan anak Nusantara yang sudah besar lahir di sini mewakili untuk Nusantara, kita bisa bicara untuk pemuda Indonesia. Mungkin beberapa hal yang tadi kakak sudah sampaikan untuk kita. Mungkin saya di sini, pantauan saya selama pimpin KNP di Kabupaten ini, banyak persoalan kami pemuda yang ada di sini. Mungkin saya ada satu persoalan yang tadi kakak sudah singgung. Persoalan itu adalah persoalan masalah tenaga kerja. Hari ini hampir rata-rata saya punya data yang saya cek, kita Bintuni ini hampir 5.000 sekian pemuda yang ada di Kabupaten Bintuni yang pengangguran yang ada di Kabupaten Bintuni. Kakak izin, kami KNP dengan Ketua Forum ini selalu banyak ketemu persoalan itu masalah tenaga kerja untuk ada di tetangga. Dan ada persoalan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Bintuni tidak pernah libatkan kami pemuda yang bekerja.
Contohnya salah satu yang ada di Lencitang. Kami punya hitung-hitungan itu yang sementara anak-anak itu yang bekerja di Lencitang di sekitar 50 sampai 100 orang yang sementara bekerja. Itu yang punya skill dan non skill. Hari ini pemerintah sudah buka sekolah, salah satu adalah Pediatim. Yang kami kemarin mengecek data ini dari batch 1 sampai batch 8 sampai batch 9. Itu kami hitung-hitung baru tidak sampai baru sekitar 30 orang yang baru bekerja di Lencitang. Sedangkan hampir 800-an itu selesai masuk di Pediatim. Mau ke saja susah. Dan ini hari ini dari 800 itu masih nganggur sampai saat ini. Jadi mungkin ini kami dari KIP punya aspirasi bahkan pemuda yang ada di Komite ini bahwa kakak tolong ini kalau pada saat mungkin kakak akan rapat-rapat besar dengan pimpinan mungkin manajemen tenaga kerja dan pimpinan atas, bapak tolong sampaikan bahwa kami punya orang tua dulu melepaskan Lencitang ke pihak PP itu ada perjanjian khusus untuk mensejahterakan khususnya 7 suku bahkan masyarakat. Tapi itu sebagai ini dulu. Kalau kita bicara di sini, maaf ya, nanti tidak tahu. Maka saya tarik itu dari lewat kabupaten dengan provinsi ada di Jakarta itu kita. Ya dong. Nanti kan maksud saya di sana. Saya bicara dengan Pak Yoris Rawea ini ketua. Nanti kita bicara di MPR langsung kita panggil ini MPR. Nah di DPR karena di parlemen itu kita punya forum setingkat di MPR. Di MPR Yoris ketua saya sekjen. Jadi kalau DPR tidak bisa, DPR tidak bisa, saya ambil ke MPR. Kita pakai MPR. Bicara Papua dulu beda, sekarang beda. Sekarang itu eksekutor, kita berlaku eksekutor. Tidak, saya itu orang prinsipnya tidak retorika. Saya orang kerja. Ya, langsung kita jalan. Jadi tadi Pak Ketua, aspirasinya sudah telepon beliau, bukan begini. Mudah-mudahan teman-teman kalau undangan tiba bisa hadir kan? Kita dampingi dengan pimpin di sebelah, kamu di sebelah, kita makan ini. Itu poin pertama ya, Pak Ketua ya. Supaya Pak Ketua punya aspirasi secara sejarah. Harus begitu. Pokoknya mau bicara apa, telepon saja. Pendidikan sekarang terhubungi. Saya orang sipil, saya tidak mau tawar-menawar. Dan saya juga politikus murni. Saya ini orang akademis. Jadi apa yang dibicarakan saya harus mengerti. Saya sudah ya, Ya, bisa lanjutkan mungkin itu masalah Lencitang dulu. Yang kedua, saya pantauan saya sebagai ketua KIP, tadi kita sampaikan masalah dan khusus. Dan saya punya selalu pantau setiap dinas ini mereka tidak pernah diterbukan dalam hal transparansi untuk masalah dana otsus. Nah, dana otsus ini saya beberapa kali juga, mohon maaf teman-teman, saya ini juga selalu dipantau oleh Bin dan Baik untuk bertanya masalah dana otsus apakah ini sudah dirasakan oleh kita punya masyarakat di tingkat bawah sampai tingkat kampung. Dan tadi kita sampaikan bahwa pusat sana mereka tuh sudah berikan, tapi persoalannya hari ini bagaimana kita punya pejabat-pejabat yang ada itu betul-betul mengatur dana otsus itu dengan baik. Kalau saya selalu lihat bahwa kita punya OPD ini mereka tidak terbuka. Contohnya saja, ada proyek untuk dana otsus, contohnya kandang babi untuk khusus orang Papua. Tapi ini kita lihat kita punya kakak-kakak orang Papua bahkan orang Nusantara itu salah satu OPD. Mereka kasih pekerjaan itu ke orang lain, tidak kasih ke orang Papua. Nah, makanya saya bilang ini kurang transparansi. Kita kedua itu dia saja. Nanti kita mau usahakan saksi dana khusus ini, kita panggil PP, nanti kita usahakan sama orang-orang yang ini ikut rapat dengan pendapat supaya kita bicara yang ini langsung aja panggil kantor langsung ini. Nah, saya ini
Senior Yoris itu dia ketua di DPR itu, dia anggota DPR dari Papua Barat itu dia ketua, saya sekretaris, kita di batas DPR. Filosofi apa sejarahnya? Kalau daerah-daerah lain bergabung dengan KRI ini berdasarkan usaha bersama. Kalau Papua itu beda. Dengan bicara Papua tidak bisa di DPR dan DPD, caranya di MPR karena kita deklarasi itu dengan tahap DPR. Makanya di MPR itu ada alat tahap MPR yang disebut dengan Forum Papua, Forum Parlemen Papua. Terus ketua umum saya sekjen. Jadi bicaranya itu levelnya antar lembaga dan lembaga. Nah, sudah terwujud banyak sekali. Nah, makanya nanti dua cara antara kita ke sana atau kita bawa DP pimpinan orang DP. Seperti dulu saya ambil DP kita bisa bawa DP juga dibagi langsung tanda tangan komitmen di sana. Saya bawa di gunung tanda tangan komitmen dengan Freeport. Tangan di atas gunung saya bawa sampai ke hal yang kita lakukan barang apa gitu ya. Nah, sekarang itu yang penting pertemuan dan kita mantap. Sekarang ini buat diskusi, persiapkan diskusi dengan nalar-nalar yang akademisi ilmiah. Kenapa tidak bisa bicara dari sisi politik yang terlalu jauh? Kita bicara masalah politik yang seperti pandangan kita. Juga memang kaitan dengan dana otsus jelas kami peraturan. Nah, saya itu sebenarnya mau kita diskusi terus ini bagian ini sangat penting karena kita harus meneliti punya regulasi. Sekarang tidak sulit suara kita bikin perdasus lagi karena suara peraturan pemerintah. Nah, emang silakan download itu 106 sudah jadi rujukan. Dulu periode pertama itu tidak ada peraturan pemerintah. Jadi siapa bupati mau bikin apa begitu terserah makanya gagal gara-gara kepala daerah nyimak menggunakan kalau sekarang sampai 106 PP 106 107 ini saya ingin dia sampai dengan terakhir dengan malam mengikuti presentasi di saya bahwa saya setuju barang dengan mereka menetapkan saya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena soal teknikal apa sama pikiran di atas. Ini dulu baru saya rasa setuju bahwa barang tidak. Makanya saya apal mati, saya mau pasang-pasang benar. Jadi saya ini pelaku utama. Walaupun orang bilang saya pengkhianat, tapi saya tidak apa-apa. Tetapi intinya, kamu lihat orang kan bikin step foto besar-besar di Facebook, ya toh. Tapi tidak apa-apa. Kita bukan bicara untuk diri saya. Sekarang kalau 10% untuk 80% dan ada dinas migas, apakah saya pengen bukan? Hari ini kalau bapak ibu orang dapat kursi otsus, apakah saya pengen? Kan tidak, bukan saya yang dapat gaji dari bapak. Iya, bukan saya dapat 10% dari kalau cuma kan. Iya. Tetap saya seperti ini sudah. Kalau saya di DPD cukup, kalau tidak, tapi di dosen pengambilan saya untuk SDM. Ini yang saya bilang. Yang kekurangan itu bukan kita pelaku sejarah yang kurang. Kita ini adalah generasi yang harus menciptakan konsep baru untuk generasi berikut. Tidak boleh kita ditinggalkan sejarah yang buruk untuk generasi Saya mungkin melanjutkan kita lihat itu yang tadi
pintu ini kan masih itu pertama adalah ada dua agama, tiga agama. Namun tidak terlepas hari ini mau aktif itu agama dan pendidikan. Agama ini tidak mungkin ini hal yang sebenarnya. Nah, sementara dari sisi adat ini belum ada yang lebih nampak untuk memberikan ruang itu bebas. Di mana kita di Bintur ini yang dimulainya tidak mungkin hari ini dapat ada hanya untuk menyaingi pemerintah, tapi bagaimana hari ini. Nah, di sini yang perlu kita ngomong insya Allah dalam waktu dekat kebetulan di dalam perencanaan ada sebuah pelaksanaan yang kita memiliki dengan harapan ketika kita menghadirkan kajian ini kita mohon abang sebagai ini untuk mengatur hal ini sehingga pengakuan dari kita dalam bakal adat ini bukan hanya secara simbol tapi dalam bentuk progresif lagi sehingga itu yang kita berasa mungkin hari ini kita ada menghubungi kelancaran remote yang terbaik tetapi kita tidak tahu ke depan apakah masih ada orang-orang yang terbaik sehingga dari dasar hukum itu terbuatlah aturan perda yang mengakui keadilan yang ada di sini dengan progres-progres yang betul-betul mengikat sehingga hari ini kita mau berteriak betul-betul kita punya dasar manusia memiliki secara demokrasi dan hari ini kita berteriak mau tidak mau bupati juga tahu rektor semua tahu bahwa ini hak masyarakat Tusuk yang ada jadi kita berteriak bukan sekedar berteriak pakai mesin tapi ini hal yang memang sudah terstruktur secara perda. Baik, saya langsung ya. Memang betul ya, betul. Oh ya. Kalau bicara soal dari soal nanti saya nanti sebentar karena Perdasus ini kan harus ada rancangan ini kan pengguna utama itu pengguna utama ini kan kita itu suku ini mau tidak mau harus dikonsultasikan dulu dengan kita jangan sampai Perdasus yang ada nanti kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan jadi kalau saya sarankan ya, sebenarnya teknis betul tidak ada lagi tapi kan teman-teman juga harus mengurangi pertama minta untuk meeting dulu jangan disahkan Perdasus migrasi karena kita harus menata dulu sebenarnya kebutuhan dulu karena berdasarkan kita punya kebutuhan kamu sudah pada punya Perdasus dan saya kirim ya yang dia punya aku saya kirim jauh tahu kamu diskusikan dia besok atau kapan kamu diskusikan dia catatannya apa yang kamu tidak terima di sini supaya jadi dasar saya juga potong di Jakarta iya toh saya kirim sebentar jadi sudah dalam tahapan mati duduk pada perubahan undang-undang yang di situ harusnya dia melakukan di situ karena ada tadi 10% ini harus bicara orang kita harus bicarakan saya dikurati kendali pasangan pengesahan dulu kembali lagi dari dengan supaya barang ini dia kita bicara di real dulu sebelum barang di sana betul nanti minta orang khusus juga dari kembali kita minta cukup dari kembali kembali dari negara kita jangan sampai barang ini terbentuk dengan terus kita punya harapan itu barang direalisasi kita begini barang di birokrasi panjang lagi seringan lagi nanti saya kirim dia tinggal jurnal terus kamu klik dia kamu disebut sendiri mana yang kamu tambah di sini ya toh sekarang kita tinggal itu saja ya toh nah itu supaya
Nanti saya juga berdua kerja juga punya pikiran-pikiran masuk dulu, iya toh, pikiran-pikiran masuk dulu. Nah yang kedua kaitan dengan kalau saya tadi ya, jadi sesuatu yang membedakan kita Papua, provinsi Papua, Papua Barat, dengan provinsi-provinsi lain tentang status warga negara. Semua warga negara Indonesia yang membedakan kita adalah kita diakui dalam konvensi internasional sebagai komunitas masyarakat kita. Jadi kita adalah warga negara Indonesia, tetapi kita diakui sebagai masyarakat. Orang di Jawa dia hanya menggunakan warga negara Indonesia. Titik sampai situ. Kita di sini selain sebagai warga negara Indonesia juga diakui oleh PBB sebagai masyarakat. Maka indigenous people kita adalah masyarakat. Karena kita adalah masyarakat adat, maka saya sarankan ke teman-teman yang ada buat komunitas adat itu demanya lebih besar. Demanya misalnya pemuda adat 7 suku, pemuda atau intelektual adat, punya yang berbau bukan adat. Karena itu kita punya bahasa, kita punya rumah adat. Kita harus jaga nilai-nilai adat ini karena itu kita memberi tawar lebih besar dibandingkan dengan kita bicara tentang adat saja orang sudah ini. Kita lebih lagi kita masyarakat adat. Kita lebih jelas. Kita di Jakarta, kita bilang itu orang Papua. Tapi kalau tidak ada embel adat, tidak tahu. Makanya saya bilang tadi mudah sekali sebenarnya. Seandainya saya, kalau saya gubernur atau bupati, saya di situ. Pemerintah sendiri saja yang keluarkan SK. Tentang apa? Pengakuan. Bikin surat keputusan gubernur tentang pengakuan. Pemerintah mengakui cukup. Tidak perlu lagi kita bikin peraturan yang banyak. Tidak usah. Dia peraturan pemerintah saja sebenarnya. Dasarnya apa? Undang-undang Otsus. Maka pemerintah kabupaten bikin pengakuan. Selesai. Hak masyarakat ada. Pengakuan hak masyarakat ada. Saya mengakui. Anak-anak ini di antara orang yang ada di dalam Forapelon itu bapak yang paling tua sih. Tapi tua dari umur, rambut menunjukkan bahwa bapak tidak kepala botak, rambut tidak ada, kepala gigi sudah tidak ada, semangat mudah-mudahan. Perjalanan panjang pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan garis besar haluan negara. Zaman Orde Baru, perjalanan dalam rangka mengejar kecepatan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan dan khusus Indonesia bagian timur. Maka datanglah transmigrasi. Transmigrasi itu jalan-jalan dalam rangka mengejar keterbelakangan dan ketertinggalan tadi. Transmigrasi masuk untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain sehingga bisa memvaksin daerah ini bisa berkembang. Politik Papua memandang ini kalau terus transmigrasi maka kami tidak hak adat sesuai dengan apa yang menjadi amanat dari Undang-Undang Agraria Pasal 2 nomor 8 itu menghargai dan menghormati. Maka cepat ataupun lambat ini bisa kita sama dengan Jawa. Maka sudah tidak ada lagi masyarakat adat karena ini semua sudah divaksin untuk membangun ini kawasan industri dan lain sebagainya. Sehingga transmigrasi harus dihentikan. Pemerintah pusat mempertimbangkan ini semua sehingga lahirlah Undang-Undang 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. 20 tahun telah berlalu. Setelah kita ada di 2018 dan 2019, di situ ada wacana Otsus di persimpangan jalan. Apakah Otsus mau lanjut atau stop sudah? Maka di situ para elit-elit politik yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah mulai mencoba untuk menarik menoleh ke belakang melihat perjalanan ini.
terhadap dana yang begitu besar yang sudah diluncurkan ke Papua ini dalam rangka menjawab ini transmigrasi, stop, sudah kita kasih dana. Dana ini bagaimana mereka bisa mengelolanya sehingga bisa mereka tumbuh sejajar dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Papua. Namun sampai 20 tahun tahap pertama selesai, kita sendiri bilang, Otsus gagal. Maka pertanyaan Bapak, anakku yang terhormat, anakku yang mulia, Otsus ini gas kah atau rem? Kalau anak jawab, Otsus ini gas, apa yang menjadi alasan anak? Bilang ini gas. Kalau anak jawab bahwa ini Bapak itu rem, kenapa kok rem? Jadi kan anak sudah bisa tahu kenapa saya karena ada halangan di depan, kenapa harus gas karena ini ibarat kita orang pantai, sudah memeti dan di perahu pantai, ya cepat sudah tercong lewat rem di Muara di Nau ini kita keluar di Muara itu. Kalau memang ini gas, Pak, kejar supaya rem di Muara itu tidak keluar di perahu pantai, kita tinggal di situ, caranya bagaimana? Lahirlah orang PEN, Forum Anak Asli 7 Suku Peduli Otsus. Kami hadir dengan inisiatif karena bisa. Kasihan kita negeri ini kok untuk hanya bisa. Kalau pada aku saja melihat orang ke sana kemari, kita ini apa ya? Ada istilah bilang bebek berenang di atas air, tapi bebek itu sendiri kehausan. Ada istilah bilang ayam bertelur di atas lumbung beras atau lumbung padi, tapi ayam itu sendiri kelaparan. Forapelo kami jalan berupaya agar kalau boleh kami khususnya Teluk Bintuni sebagai anak pemilik negeri ini kami mencoba untuk bermitra dengan amanat ini undang-undang itu otonomi khusus dan menghargai dan menghormati selagi masih ada. Kalau begitu kami sebagai pemilik supaya Otsus ini bisa tepat sasaran, Forapelo kita coba sebagai apa kepanjangan tangan dari Lema Adat 7 Suku, anak-anak sekolah ini mereka kumpul untuk bantu dorong ini Lema ini supaya bagaimana dia bisa ini mengawal apa pelaksanaan Otsus ini dengan pelaksana pemerintahan yang melalui birokrasi yang ada ini. Anak-anak ini sekolah, maka kamu jangan duduk diam, tapi bagaimana kamu bisa ini ilmu yang kamu miliki bisa kamu tumbuh kembangkan dalam rangka bagaimana negeri ini bisa ke depannya lebih baik. Sehingga kasih asap anak ini Ketua Forum selalu dengan apa yang dimilikinya dia, ada segala kekurangan, ada keterbatasan, kami tidak punya apa operasional dan lain sebagainya, tapi kami tetap jalan semangat. Kenapa? Karena tadi ayam bertelur di atas lumbung beras, saya itu sendiri kelaparan, bebek berenang di kali, tapi bebek itu sendiri kehausan. Maka Bapak cuma titip dua tadi, Otsus ini rem kah atau gas? Kalau memang gas, nyatakan bahwa ini gas. Kalau bilang gas, apa alasannya? Anak bilang ini gas. Kalau bilang rem, kenapa bilang rem? Ini rem dulu, kamu jangan merdeka dulu, tapi kamu sekolah, saya kasih kamu uang, kamu sekolah bisa kita di sana ini pesawat, bisa kamu operasi jantung, kamu bisa ini bikin mesin turbo, mesin pesawat, baru kamu merdeka. Bilang terus terang, jangan bikin bingung kita begini. Ada Bapak bilang minta maaf saja. Makanya tadi Bapak tanya, rem atau gas? Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Saya pernah tanya ke Musman Datang dengan Lukas ini. Pertanyaan itu saya tanya doang, bicara di DPR Otsus Papua Barat dengan Papua. Ketemu tuh bicara Otsus di persimpangan jalan. Lanjut atau stop? Maka saya tanya, seperti tadi yang Bapak tanya. Sama. Jadi jawabannya dua-dua. Ini bisa gas, bisa rem. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi begitu Bapak kasih ini, maaf. Hati-hati ada rem di Muara itu. Jadi saya mau jelaskan dalam sisi politik ya, dari sisi politik
pembentukan undang-undang dengan histori. Ya, kita harus akui bahwa ada histori. Histori terbentuknya Otsus ini ada historinya. Mulai dari Mubes, Kongres, dan kemudian win-win solusi. Jadi kalau undang-undang ini disebut undang-undang tentang solusi, win-win solusi antara kelompok yang ingin memisahkan diri NKRI dan kelompok yang ingin mempertahankan NKRI. Solusinya apa? Melahirkan undang-undang. Ya. Saya bersama. Karena dia sudah solusi, ya, maka muncullah yang disebut dengan pro dan kontra. Sampai dengan saat ini tetap masih ada pro dan kontra. Kalau mau jujur bicara secara jujur, ya, jujur kita mau bicara jujur, mungkin kita semua tidak sepakat dengan lahirnya otonomi khusus. Tapi ini soal sejarah yang tidak bisa kita bolak-balik fakta sejarah yang sudah berjalan begitu lama. Jelas sekali ada kalau dalam hukum itu, dalam hukum disebut dengan politik hukum. Kenapa sampai Otsus ini lahir? Yang pertama, kesenjangan pembangunan di Papua. Yang kedua, ada pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, ada diskriminasi. Yang keempat, ada pelanggaran. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan barang ini lahir. Jadi undang-undang ini lahir adalah untuk menjawab tadi faktor-faktor yang tadi. Iya. Supaya apa? Supaya orang Papua tidak memisahkan diri dari NKRI. Itu jawabannya. Tetapi fakta 20 tahun lalu ini kan membuat orang tidak percaya kepada undang-undang ini. Kenapa tidak percaya? Karena kalau implementasinya ada undang-undang, tapi hanya dibicarakan uang. Ini undang-undang, tapi pikiran orang itu jawab uang. Ya kita kan Jakarta bilang, kami kan sudah kasih uang. Orang Papua tidak berbicara soal uang. Orang Papua bicara tentang hak dasar, hak kebebasan hidup, hak kebebasan untuk melakukan apa saja di tanah atas tanahnya, hak ekonominya, hak sosialnya, hak politiknya, itu yang kita bicara. Akhirnya kemudian banyak pandangan dan pemerintah akui bahwa Otsus periode pertama itu belum signifikan, belum membuat sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Maka muncul periode berikut Otsus 20 tahun ke depan. Ya, anggarannya ditambah, kewenangannya ditambah, semua sudah lengkap, semua distribusi, kabupaten lakukan apa, provinsi lakukan apa, ini orang Papua punya ini pendidikan ini bagi hasil migas ini semua ada dibungkus rapi dalam undang-undang periode kedua. Sekarang, Bapak bilang, kita enggak, kita keren. Yang mengendalikan ini bukan kita. Mereka yang diberikan kekuasaan oleh undang-undang untuk mempunyai kewenangan. Siapa punya kewenangan? Gubernur, kepala daerah, provinsi yang mengendalikan sistem otonomi khusus, bupati di kabupaten kota yang diberikan otoritas untuk mengelola dana otonomi khusus dan kewenangan. Jadi kalau periode ini dana atau kewenangan kita gagal lagi, berarti bukan rakyat yang salah. Yang salah adalah pengelola negara ini. Simpel di sini. Jadi kalau bapak-bapak teman-teman semua ini sudah masuk sebagai forum, berarti kan kita ini peduli. Kita ini peduli tentang Otsus ini, kita peduli. Kita ingin membantu pemerintah untuk memutuskan apa yang ada. Kita ingin membuktikan bahwa Otsus ini sebagai solusi jalan terbaik untuk kita. Kita ingin buktikan itu. Tapi kalau pemerintah sendiri tidak buka diri, tidak ingin menerima apa yang kita masukkan, berarti dia sendiri gagalkan Otsus. Maka kita pertanyakan bagaimana komitmen pemerintah untuk melakukan ini.
Makanya kalau saya DIPA, PPD, misalnya kabupaten, kita lihat dana otsus didistribusikan untuk apa? Pendidikan untuk apa? Ini untuk apa? Kita berpikir, benar tidak? Pendidikan berapa persen? Benar tidak? Anak-anak sekolah gratis tidak? Kita tegur bupati, apa di DPR? Kita ingin, karena kita bertanggung jawab juga sebagai warga negara untuk memastikan bahwa putusan negara otsus ini betul-betul dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, kita punya hak sebagai warga negara. Iya. Nah itu dari sisi politik pembentukan undang-undang otsus. Nah pemerintah, karena saya, ya memang kita orang Papua ini kan sudah trauma tentang tidak berdaya. Sesuatu yang sulit kita bicara orang yang sudah tidak mau, karena ini dua. Satunya dia melihat dan dia merasakan. Yang kedua adalah ideologi. Ya, bicara soal ideologi sampai mana juga tidak berubah. Iya. Ya, ideologi karena tadi kita harus akui sejarah integrasi kita itu bermasalah. Sejarah integrasi itu turun-temurun menjadi bahan yang didiskusikan, bahkan sekarang secara terbuka di dunia. Mana-mana semua jadi, saya mau tipu siapa? Orang saya mau baca, masih mau orang sekolah, saya mau buka dokumen, baca sana sini, kemudian aduh, berpikir macam-macam. Apalagi dengan kira-kira lapangan pekerjaan, orang tidak ada kerjaan, kita tidak punya apa-apa, orang kan mulai berpikir, aduh, ini kita kalau merdeka pasti kita lebih bagus dari sekarang. Kita berpikir yang sudah jauh lah, aduh kenapa? Ini fakta sejarah tentang sesuatu yang terjadi. Oleh sebab itu, kalau saya ya, kalau minta pendapat saya secara pribadi, Papua ini mau merdeka atau tidak? Papua ini mau ada otsus atau tidak? Itu kembali kita sendiri. Kita sendiri yang menentukan masa depan kita. Makanya dengan negara memberikan kepada kita otsus Papua, maka harusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kita punya jadi sarana. Bukan satu-satunya sarana. Ini ingat, otsus bukan satu-satunya sarana. Masih banyak sarana lain yang kita bisa gunakan. Tetapi ini yang negara berikan kepada kita, maka kita gunakan sarana negara ini untuk mewujudkan apa yang menjadi impian kita. Tujuan bernegara itu kan sejahtera. Tujuan kita bernegara kan sejahtera. Dan negara memperhatikan itu. Negara kita memperhatikan tentang tujuan itu. Maka dia gunakan konsep dia otonomi khusus. Tapi kita harus akui, saya sering sampai dengan saat ini saya masih berlawanan tentang otsus. Bukan karena tidak setuju, tapi saya ingin bahwa kalau memang ini otsus adalah solusi, maka harus komitmen untuk melaksanakan. Iya. Yang tadi Bapak tanya itu memang atau enggak? Iya, saya prinsipnya di situ. Kalau memang ini adalah solusi, maka komitmen baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan semua pihak harus komitmen. Ketika kita bicara tentang hak masyarakat, maka harus dijawab. Dan kita lihat tentang masalah kerja, tadi masalah kerja, maka otsus sebagai solusi dijawab. Kalau kita bicara tentang pembinaan pemuda, maka otsus adalah solusi. Jadi otsus adalah solusi seharusnya, bukan dia justru membiarkan masalah. Bisa ada di sini. Karena saya juga aktor juga sebenarnya, aktor juga. Sama dengan kakak. Kalau kakak kalau saya di jalan, nama saya Mampu Masepa. Saya pernah ketua himpunan mahasiswa lebih ini dari tahun 2016 sampai kemarin tahun 2020. Dan juga sebagai ketua himpunan mahasiswa Barat wilayah Singapura. Dan memang apa yang kita minta masalah otonomi khusus tidak pernah. Bahkan saya minta kursi dan meja untuk duduk saja diskusi itu tidak. Dan itu saya sampaikan kepada Pak Imran Kontrol terbesar Indonesia dengan di Jerman dan juga Pak William Fransenai. Waktu salah saya di Kudu bahwa apa yang dilakukan pemerintah pusat itu
demokrasi, tapi ada yang perlu di KPK. Di mana hari ini kakak sudah hadir dalam parlemen ini. Bahwa kalau kita berbicara masalah regulasi segala macam ini, maka kalau kita tidak punya dasar yang kuat dan kita tidak masuk dalam pelaku pendirian undang-undang ini, maka sama saja otonomi politik itu akan gagal terus. Dan saya juga salah satu penikmat, ya. Saya sebenarnya beruntung karena waktu itu pemerintah pusat di zaman Pak SBY menyiapkan salah satu program otonomi khusus, di mana dibuat program itu adalah UPMP, ini percepatan pembangunan Papua. ini satu blok pertama sih, blok kedua Papua, blok ketiga di Papua Barat, satu blok lainnya lagi dibuat beberapa bidang sebuah yang dimana saya berbicara dengan bahwa kita tidak membutuhkan segala macam uang ya atau orang kasih, tapi hari ini yang kita butuhkan adalah peningkatan SDM. Karena ketika kalau kita bisa meningkatkan SDM ini dengan baik, maka depan kita salah satunya kakak sudah hadir depan kita, kalau peningkatan SDM bahwa Papua tidak bisa. Dan kita menjadi penonton yang setia bahwa orang Papua ini dengan anak kecil ya dikasih permen begitu saja, dikasih suap enak, tapi bukan seperti itu. Orang Papua lahir dengan penuh kesejahteraan yang dimiliki, tidak ada kekurangan sedikit pun di Papua, terutama di Kabupaten Belitung. Saya salah satu daerah penghasil. Saya marga ke situ, di mana kita dengan kita punya sumur besar, tapi kita sama saja rumah masih atap kosong. Dan memang saya ngotot waktu saya di Jakarta. Saya memang benar-benar aktivis nih. Ada saudara waktu dia masih istiqomah itu tahu, saudara dia bahwa kita ini bukan mau tidak memerdeka sih. Tapi ini saya berbicara atas dasar itu punya hati. Saya salah satu yang berbicara bahwa kita mendukung terus, mendukung sampai hari ini kita juga mendukung. Tapi ya memang realisasi sampai ke daerah ini, pemerintah daerah ini kita semua habis. Saya jujur saja, karena apa yang hari ini kita bicarakan bahwa pemerintah pusat ini sudah memberikan cuma regulasi sampai di sini. Artinya bahwa di bidang pendidikan UP4B itu berjalan dari tahun 2012. Berjalan dari tahun 2012 sampai detik ini. Dan bahkan pemerintah daerah pun tidak tahu. Dan juga pasti dirubah lagi. Ini saya minta barang jalan. Tetapi bagaimana regulasinya ini tepat sasaran? Karena yang menikmati afirmasinya ada dua untuk di bidang pendidikan. Itu afirmasi pendidikan mana? Yang lulusan SMP di Tanah Papua disekolahkan di Jawa. Dan saya angkatan pertama. Waktu itu tahun 2013. Saya sekolah di Ciamis, Jawa Barat. SMK di sana dan lanjut juga kuliah. Itu afirmasi pendidikan tinggi. Itu beasiswa. Dan itu saya sempat kasih tahu bahwa beasiswa ini bukan sampai S1, tapi sampai S3. Dan juga ada beasiswa afirmasi itu sampai luar negeri. Tapi transparansi sampai di daerah itu, saya lihat dan saya amati. Beasiswa ini salah digunakan. Yang digunakan ini adalah kepentingan orang-orang lain saja. Menyekolahkan anak-anak. Sehingga otonomi khusus itu diperuntukkan untuk UP4B ini adalah
keluarga yang tidak mampu. Tapi yang saya lihat di lapangan itu anak-anak pejabat yang menikmati. Sedangkan mereka itu kan tidak ada orang tuanya bisa ini. Karena otonomi khusus ini lahir yang suatu pendidikan yang masih. Jadi kata saya ini bahwa peningkatan SDM ini dalam bidang pendidikan ini perlu didorong. Karena mereka salah satu yang ada dalam pengatur undang-undang ini bahwa transparansi masalah pendidikan ini harus sesat. Kalau tidak, yang ada itu kita berbicara DBH belum tentu pendidikan kita pikirkan. Karena kita tahu uang datang ini itu pakai dulu, baru itu menanam besok kalau pakai apa. Tapi kalau semua ini sudah ada undang-undang khusus. Makanya saya sempat kecewa di beberapa kepala dinas pendidikan di 12 kabupaten karena saya waktu itu masih jadi ketua himpunan mahasiswa di wilayah Jabodetabek. Saya sering komunikasi dengan kepala-kepala dinas bahwa kau memanfaatkan mahasiswa itu sehingga anak-anak yang ada di Papua terutama di Papua Barat saya itu kalau di sekolah keluar biar peningkatan SDM ini berjalan baik dan kita bisa kelola yang namanya dalam undang-undang itu yang dibilang ketenaga kerjaan. Kalau kita punya gelar yang sesuai dengan bidang yang tinggi, bisa masuk di sini dalam ketenaga kerjaan. Hari ini sama saja juga regulasinya yang sudah punya titel dan jabatan semua selesai dibalikan ke daerah sama saja. Angka pengangguran pun bertambah. Tadi saya dengar mereka bilang 500 ya. Nanti dia akan bertambah tiap tahun. Karena data itu saya ada. Tiap lulusan khususnya untuk Kabupaten Tulungagung ini saya punya. Dan wilayah untuk Papua Barat saya juga punya. Karena saya ketua informator himpunan mahasiswa. Dan sekarang teman-teman bisa percaya saya. Dan itu saya lihat maka ini kita perlu ada pembenahan sehingga ada yang bisa mengikuti jejaknya KTDA sampai di parlemen. Karena kalau kita yang cuma diskusi saja begini terus kalau kita tidak terjun sampai di lapangan sama saja kakak pernah mengalami itu toh. Jadi akhirnya kakak bisa terjun sampai ke dalam baru bisa tahu keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan itu tepat sasaran. Kalau tidak kita yang cuma buat selembaran baru bicara kan nanti yang ada dia tidak bicara begitu karena dompet juga sepenuh toh. Iya, dompet sepenuh kertas ini tidak jadi berguna. Padahal kertas ini adalah manfaat bagi semua. Maka itu kata saya minta untuk di bidang pendidikan itu perlu ada dorongan yang khusus sehingga memperjelas transparansi. Karena dalam undang-undang otonomi khusus itu ada 4 bidang kan? Pertama itu di bidang kesehatan, pendidikan, terus ekonomi dan distribusi. Salah satu di bidang pendidikan ini melemah karena cuma orang-orang tertentu saja yang dikasih. Saya bapak dan mama ini tidak mampu, makanya saya bilang saya orang yang beruntung dapat otonomi khusus. Jadi itu kakak dari saya. Mudah-mudahan yang apa yang saya sampaikan bukan menjadi pembicaraan waktu saya kemarin diskusi dengan dua pejabat negara itu menjadi bahan diskusi saja. Tapi ini bisa menjadi bahan pelaksanaan kita regenerasi ke depan khususnya di Tuni dan Papua Barat. Terima kasih dari saya.
Mungkin ini diskusi kita dulu ya. Malam saya besok pagi harus ke semua ini harus istirahat. Jadi kalau saya begini ya, saya punya kasus. Jadi ada sejumlah anak Papua yang sekolahkan di luar negeri. Saya kemarin dapat seorang mahasiswi, dia kuliah saya, kata saya ini lulusan Jepang, tapi sekarang saya sudah pulang ke Indonesia, ke Papua. Saya tidak bekerja. Saya lulusan Jepang, ayo. Tapi sekarang dia CV saja untuk urus proyek. Artinya begini, manajemen kita itu lemah. Kita menyuruh orang pergi sekolah. Nah, kamu kalau beasiswa ya, pergi sekolah tamat selesai. Jadi kita sendiri. Harusnya manajemen kita itu beda. Menurut saya, kasih sekolah sampai kasih kerja itu orangnya berhasil. Harusnya begitu kalau kita mau bicara. Kau sekolah di pilot, saya kasih kau sekolah pilot. Sekolah sampai kau bawa pesawat pun kerja di luar negeri kah, dalam negeri kau jadi pilot. Itu baru berhasil. Satu lagi, dia sarjana elektro, lulusan Jepang, dan banyak anak-anak Papua yang lulusan luar negeri hari ini. Apa sekarang? Kamu tahu mereka tidak sempat sukses dan banyak yang sekarang jadi honorer dibayar. Kenapa? Kita ini ambisi untuk orang akui kita bahwa dia boleh kuliah luar negeri, tapi tidak ada pasar kerja di daerah. Dia lulusan fisika tinggi-tinggi di orkestra, lulusan tinggi-tinggi sampai di TV disuruh jaga tren. Itu contoh. Ini saya bicara fakta. Jadi kalau saya memang ini juga jadi keinginan kita. Mari kita mengingatkan pendidikan kita. Setidaknya kebutuhan. Sekolah berdasarkan kebutuhan. Bukan sekolah berdasarkan keinginan saja. Kita harus punya kebutuhan. Dan kita harus berani. Ada sarjana pasar. Ini kurang. Harusnya menjadi dokter. Ada sarjana. Harusnya menjadi master sampai dokter. Kenapa? Kita ini melambat mengejar, kita punya ketertinggalan SDM. Saya ketemu anak-anak di luar negeri. Anak-anak dari Jawa Barat, Jawa Tengah, ketika kita kunjungan ke Cina, anak-anak itu murah, kuliah S3. Anak-anak itu begitu lulus SMA, langsung S2, langsung S3. Kita orang sudah kerja sampai rambut putih baru pengen S3. Manajemen kita tahu. Akhirnya apa? Kita punya ilmu tidak bermanfaat orang. Apalagi kalau pegawai negeri yang sudah di sekolah, manfaatnya apa? Dia hanya peningkatan, kepangkatan, dan honor. Sementara guru-guru kita kan tidak tamat SMA pun menjadi guru. Bagaimana infrastruktur pendidikan kita? Kita bilang murid kita ini pandai. Kalau guru-guru ini dengan pendidikan bisa saja. Harusnya kita rubah. Guru-guru kita ini kita kasih sekolah dokter berapa puluh jadi guru SD. Nah itu kalau kita mau berani. Kan kalau saya keberanian. Kalau saya, keberanian. Kepala daerah terus berani ambil langkah-langkah yang tepat. Gimana? Jangan bilang, aku S1, jangan S1, aku S1 ini rugi. Rugi satu salah itu. Rugi, saya kasih tahu. Sekarang kamu harus jangan pikir kerja. Jangan pikir kerja hari ini. Jangan. Harus sekarang kamu pikir kerja. Untung kamu
kamu ada peluang. Ada peluang. 30% DPH migas itu untuk pendidikan. Itu peluang di depan mata. Sekarang kamu bicara dengan pemerintah sekarang, kamu bicara pemerintah. Kamu punya data mana? Mana pemuda-pemudi yang ingin sekolah, berapa orang? Spesifik. Ya, spesifik sekarang, kita bicara spesifik. Oke, kalau kita rebutan kita menguasai pekerja di BP, maka kita spesifiknya ke arah sana, engineer, tenaga lulusan di sana. Karena saya ini basic saya hukum, maka yang saya jalan bawa ini orang bagaimana dia sarjana hukum. Saya bawa anak-anak seumur yang 10 orang itu saya sarjana hukum. Kenapa saya bukan sarjana hukum? Karena saya tahu bahwa suatu saat masyarakat seumur dan kamu masyarakat itu bermasalah soal hukum. Maka saya ambil 10 orang ini kasih sekolah saya buka sarjana hukum selesai saya kasih latihan kami jadi pengacara supaya apa, ada masalah kamu berdiri di pintu, tidak akan ada orang datang kemari dengan kamu. Itu sarjana hukum dan kamu syukur sendiri berdiri di pengacara supaya kalau perusahaan macam-macam buat mereka, kalau orang lain kamu ini saya karena orang hukum jadi saya harus bicara. Saya sudah pikir sejauh sana, ya, pikir sejauh sana, makanya saya sudah kasih uang beasiswa 10 orang ini kuliah dari masuk sampai wisuda gratis. Saya kasih uang kuliah pertama. Selesai langsung orang mau lanjut, ada pendidikan dari apa, notus kasih lanjut, tapi saya fokus dulu jadi pembicara, notaris, bikin bantuan hukum. Kenapa? Ini potensi hukum ini paling besar. Sekarang kan bicara semuanya ini masalah hukum semua. Ini sekarang menjadi masalah hukum semua untuk bicara hari ini. Jadi memperkuat ini. Nanti besok lagi kalau memang dari STPR punya ada lagi, kasih lagi, saya kasih lagi. Dari Noskon ada lagi, saya kasih. Supaya membentengi semua masyarakat adat punya dengan hukum. Supaya ada masalah, orang yang beriman untuk memproteksi kita. Ini rentan, ini sangat rentan sekali. Nah, jadi kalau saya ada potensi harus lanjut, tidak boleh stop, ya, tidak boleh. Kalau kita yang sudah usia, ya mungkin kita, tapi kalau yang muda-muda harus lanjut, gas, harus gas. Harus gas. Itu lambat bergerak. Tapi bukan berarti tidak bisa. Harus bisa. Lambat itu karena mungkin faktor lain yang belum. Karena kedua, saya itu berharap, ya anak-anak 10 orang yang saya mau kasih sekolah ini, saya akan bentuk orang menjadi negosiator, orang menjadi seorang diplomat, kaki, dia bisa menjadi anak-anak yang muda, bikin kontrak, orang jadi konsultan kontrak. Karena ini fakta-fakta itu menghadapi ini, terus ada barang-barang itu, makanya ini yang saya bentuk. Tapi saya tidak merubah kamu punya pikiran, ya. Tetap ilmu yang ada itu ditingkatkan. Tapi tingkat apa disiplin itu apa? Saya desain grafis multimedia. Nah itu, ya tahu. Nah makanya harus gitu, harus gitu. Kamu harus gitu. S1 minimal orangnya S1 selesai, S2 selesai. Saya harap ini artinya ya kalau saya ini sekolah S1 bukan karena hobi. Walaupun pada waktu itu kita turut terlibat dalam proses reformasi tahun 98. Tapi Rp1 pun dana hobi saya tidak pakai untuk saya bisa kuliah. Saya S2 di Yogyakarta. Saya pun tidak menggunakan dana hobi Rp1 pun saya tidak pakai. Saya S3 di Unhas. Rp1 dana hobi pun saya tidak pakai. Saya membuktikan bahwa orang Papua tidak hidup dengan dana hobi.
Kalau hari ini saya berjuang tentang dana bukan karena pengalaman saya yang bagus, karena saya menikmati, tidak. Saya bukan penikmat dan otsus, tapi saya ingin membagi. Ini ada peluang. Kalau memang kamu dapat peluang itu, kamu pakai untuk kamu punya masa depan. Kalau saya 0 rupiah, saya tidak gunakan. 1 rupiah pun dalam otsus. Sekarang saya kirim dosen-dosen saya di kampus saya. 4 orang ambil S3, 6 orang ambil S2. Dari mana? Sudah dana otsus. Walaupun saya pelaku membentuk undang-undang ini, saya tidak bersalah dana otsus. Kenapa? Tadi Bapak bilang renta gas. Ya, Bapak sudah gas. saya tidak mau tergantung, dan jangan sekali-sekali kita tergantung. Ini cuma sarana saja. Ini cuma bentuk saja ya. Sebentar juga ada dan sebentar tidak juga. Jangan kita terlalu berharap 100% dengan barang-barang ini. Tapi kita harus keluar dari zona ini untuk itu mengatakan diri dengan semua potensi yang ada kita gunakan. Maka saya kirim kuliah dana pribadi kita pakai orang keluar rumah. STH Manokwari itu bukan perusahaan besar, itu yayasan besar. Orang yang kuliah saya bukan itu adalah anak-anak petani, nelayan, buruh. Tapi bagaimana dengan 1 rupiah kecil di kampus itu, saya bisa sekolahkan doktor, bisa sekolahkan magister. Berarti apa? Tata kelola keuangan baik. Kalau hal kecil kita bisa kelola, saya yakin kita bisa kelola. Nah, anak-anak 10 orang saya bawa. 10 orang dari sini, 5 orang dari Wondama, saya ambil. Sampai di Mairasi, di gunung dalam Mairasi, saya ambil lalu kasih kuliah lagi. Satu-satunya anak Mairasi, saya ambil kasih kuliah di sana. Besok dia wisuda. Mungkin dia satunya anak sarjana ya nanti jadi sarjana pertama sebelum Mairasi. Ambil dari Wondama sini, ambil dari sini lagi. Ambil di mana-mana tempat-tempat yang daerah perhatian saya kasih kuliah. Kenapa? Orang Papua akan maju kalau orang Papua saling peduli dengan orang Papua. Kalau kita mau supaya kita maju, intinya. Tapi kalau orang Papua sebagai homo humani lupus menjadi serigala bagi sesama, kita hancur. Ya. Orang Papua menjadi homo humani lupus, menjadi serigala bagi sesama. Yang berkuasa menghancurkan yang menpolitikin. Begitu kita beda politik saja. Itu beda dukungan politik saja. Saya kasih tahu di Makassar belum menerima. Iya toh. Begitu naik jadi bupati, kau yang lawan-lawan saya jangan berharap pada dana desa. Jangan kau harap pada pendidikan, jangan kau harap bangun rumah di situ, jangan kau harap. Tunggu 5 tahun, 5 tahun berikut itu kau datang. Gara-gara politik, ya toh. Itu yang salah menurut saya. Politik itu hanya dinamika sebentar, dan tidak boleh berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan. Kalau mungkin begitu, nanti balas dendam berikutnya lagi. Saya lagi naik. Begitu naik, pangkat struktur itu besok lagi potong lagi. Nah, itu masyarakat di Papua ini sudah yang terjadi. Maka itu Papua membutuhkan pemimpin-pemimpin yang nasionalis, Papua nasionalis, Papua yang tidak berpikir tentang pribadi, kelompok, dan lain sebagainya. Pemimpin tegak lurus, maju. Saya yakin itu akan solusi yang tepat. Saya pikir itu teman-teman semua diskusi kita pada malam hari ini. Baik, malam ini saya bersama-sama dengan forum dari 7 suku di Kabupaten Gunung Kidul. Saya apresiasi sekali bahwa pemuda-pemudi suku Gunung Kidul ini punya gagasan dan konsep yang sangat baik sekali dalam mengawal implementasi otsus di Kabupaten Gunung Kidul.
Dan pada pertemuan malam ini ada beberapa hal yang menurut saya sangat positif dan sebagai senator apresiasi karena forum ini telah melakukan tugas pengawasan itu. Dan harapan saya Otsus periode kedua yang hari ini telah dilaksanakan akan sukses dan akan berhasil kalau forum anak-anak muda 7 suku Teluk Bintang ini berperan aktif dalam melakukan pengawalan, baik dalam pengawalan perencanaan sampai dengan pengawasan lokasi dan otonomikus. Maka sebagai senator akan bermitra dengan teman-teman kabupaten 7 suku Kabupaten Teluk Bintang ini untuk memastikan bahwa akar masyarakat adat, akar pemuda, akar pendidikan, akar kesehatan, akar ekonomi kerakyatan, dan juga akar lain yang diperintahkan oleh Undang-Undang Otsus itu dapat terwujud dengan cara teman-teman ini harus terlibat aktif dalam proses itu. Yang lebih penting lagi adalah kami melihat dengan aspirasi teman-teman tentang tenaga kerja. Selaku senator, kami sudah putuskan untuk mengadvokasi persoalan tenaga kerja di Kabupaten Teluk Bintang. Artinya bahwa persoalan tenaga kerja di negeri kita akan bawa ke dalam agenda DPD RI dan juga agenda Forum Papua MPR. Kita akan mengadvokasi masalah tenaga kerja yang tidak berpihak kepada orang asli Papua secara umum, tetapi juga kepada putra-putri suku yang ada di kabupaten. Ini yang kita akan advokasi bersama-sama dan nilai hal-hal lain yang menjadi bahan diskusi kita. Saya pikir memang diskusi ini sangat penting. Semoga diskusi ini berlanjut terus di agenda-agenda kita berikut. Itu baik, terima kasih atas waktu dari saya. Nama saya Sona. Di sini saya menyampaikan beberapa hal yang khusus. Yang pertama, kami mendukung Otsus kedua, tetapi dengan catatan yang pertama adalah kami minta pemerintah pusat bisa hadirkan KPK di wilayah Papua, khusus di Papua Barat, sehingga dan Otsus ini betul-betul dilindungi orang asli Papua. Karena kadang selama ini hanya nama Otsus saja, tapi yang menikmati bukan orang asli Papua karena lemahnya di pengawasan atau penegakan hukum. Yang pertama. Yang kedua, kami juga minta untuk akomodir tenaga kerja orang asli Papua, lebih khusus masyarakat adat yang ada di Kabupaten Teluk Bintang itu 60%. Itu sesuai dengan perintah Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021 dan diperkuat dengan khusus 16. Oleh sebab itu kami berharap pesan ini kami sampaikan juga lewat Pak Senator dan Pak Mahmah. Beliau bisa sampaikan untuk pemerintah pusat perhatikan hal itu, karena memang kita orang Papua itu saat ini kami sudah menjadi Otsus dan juga kami sepakat bahwa kita ini bagian daripada NKRI. Maka sudah sepatutnya apa yang kita orang asli Papua minta diberikan kepada kami. Seperti itu. Sekian dari saya. Cukup. Selamat semua. Selamat beristirahat.